ini saya akan sedikit membahas mengenai salah satu soal kalkulus 2. Kami membahas dari nomor 1 ya. Soalnya adalah tentukan X agar deret bersifat divergen. Soalnya sigma batas atasnya tak terhingga, batas bawahnya n sama dengan 0. Dalam kurung n faktorial pangkat n per 2n faktorial kali x pangkat n. Kita sederhanakan menggunakan limit, menjadi limit n sama dengan tak terhingga n faktorial dikali n faktorial per 2n faktorial kali x pangkat n. Limit n sama dengan tak terhingga n faktorial dikali n faktorial per 2n faktorial dikali x pangkat n. Karena ada yang sama, maka bisa disederhanakan dengan cara dicoret. Kemudian limit n sama dengan tak terhingga n faktorial per 2 kali x pangkat n menjadi dalam kurung n plus 1 per 2 faktorial dikali x pangkat n plus 1. Kita bisa mengujinya dengan uji nisbah, yaitu menjadi rho n sama dengan mutlak, tanda mutlak a pangkat n plus 1 per a n tanda mutlak akhir. Kemudian menjadi rho n sama dengan mutlak n plus 1 per 2 kali x pangkat n plus 1 per n faktorial per 2 kali x pangkat n tanda mutlak akhir menjadi rho n sama dengan dalam kurung n plus 1 faktorial kali x pangkat n plus 1 per n faktorial kali x pangkat n. Kita misalkan jika nilai n-nya itu sama dengan 1, menjadi rho n sama dengan 1 plus 1 faktorial dikali x pangkat 1 plus 1 per 1 faktorial dikali x pangkat 1 sama dengan 2 faktorial dikali x pangkat 2 per 1 faktorial dikali x pangkat 1, hasilnya 2x. Kemudian salah satu syarat agar bersifat divergen adalah rho n-nya itu harus lebih besar daripada 0, sehingga didapatkan nilai x sama dengan 1 dan rho n sama dengan 2n. Oke, kita lanjut untuk membahas soal nomor 2 ya. Soalnya adalah tentukan semua turunan parsial pertama dari fungsi f dalam kurung x, y sama dengan dalam kurung 3x min y kuadrat pangkat 3 per 2 ya. Kemudian terhadap x, yaitu kita misalkan u sama dengan 3x, kemudian u tersebut diturunkan menjadi u aksen sama dengan 3. Ini 3 ini turunan dari 3x. Kemudian f dalam kurung x, y sama dengan 3x min y kuadrat pangkat 3 per 2 fx x, y sama dengan ini langsung diturunkan. Ini 3 per 2 ini dari pangkat yang ini, 3 per 2 diturunkan ke sini dikali dengan 3x min y kuadrat pangkat setengah kali 3. Setengah ini berasal dari 3 per 2 dikurangi 1, sedangkan 3 berasal dari turunan dari 3x ini atau hasilnya ini, sehingga diperoleh hasil 9 per 2 kali 3x min y kuadrat pangkat setengah. Terhadap sumbu y, kita misalkan u sama dengan min y kuadrat, kemudian turunan dari u yaitu min 2y. f x min x, y sama dengan 3x min y kuadrat pangkat 3 per 2, sehingga fy x, y sama dengan turunan seperti halnya di atas, langkah-langkahnya sama, sehingga diperoleh hasil 3 per 2 3x min y kuadrat pangkat setengah min 2y. Diperoleh hasil
min 6y per 2. Ini kenapa bisa min 6, yaitu dari 3 dikali min 2y menjadi min 6y per 2 dikali 3x min y kuadrat pangkat setengah, sehingga hasil akhirnya menjadi min 3y dikali 3x min y kuadrat pangkat setengah. Oke, kita lanjutkan untuk membahas soal nomor 3. Soalnya adalah integral dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 3, kemudian integral yang kedua batas bawahnya 1, batas atasnya 2, dengan diketahui x kuadrat y plus xy kuadrat dy dx. Kemudian langsung kita integralkan saja integral yang bagian yang kedua yang dalam ini ya, sehingga yang awal ini masih tetap kita tulis integral dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 3, di apa ini dikurung x kuadrat setengah y kuadrat plus x 1 per 3 y pangkat 3 dengan batasnya itu batas bawahnya 1, batas atasnya 2 di ini merupakan integral dari fungsi ini ya. Kemudian lanjut, ini masih tetap ya, integral yang awal masih tetap ditulis, kemudian kita operasikan batasnya ini dimasukkan ke dalam fungsi, sehingga diperoleh x kuadrat kali setengah dikali 2 kuadrat ditambah x kali 1 per 3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikali setengah dikali 1 kuadrat ditambah x kali sepertiga dikali 1 pangkat 3 dx, sehingga diperoleh ini integralnya masih tetap integral dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 3, kemudian 2x kuadrat plus 8 per 3x dikurangi setengah x kuadrat plus sepertiga x dx, diperoleh hasil integralnya tetap 2 kali sepertiga x pangkat 3 ditambah 8 per 3 kali setengah x pangkat 2 dikurangi 1 setengah dikali sepertiga x pangkat 3 plus sepertiga kali setengah x pangkat 2 dx, menjadi integral batas bawahnya 0, batas atasnya 3, 2 per 3x pangkat 3 plus 8 per 6x pangkat 2 dikurangi sepertiga x pangkat 3 plus sepertiga x pangkat 2 dx. Kemudian ini integral ini batasnya dimasukkan, batasnya langsung dimasukkan untuk mengganti variabel x, sehingga diperoleh sepertiga 3 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 6 3 pangkat 2 dikurangi 1 per 6 3 pangkat 3 ditambah 1 per 6 3 pangkat 2 dikurangi 0. Karena ini batas bawahnya 0, kalau dimasukkan ke dalam fungsi ini pasti hasilnya 0. Bilangan berapapun yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0, sehingga diperoleh hasil langsung saja 18. Dari fungsi ini kita peroleh hasil 18 ditambah 12 dikurangi 9 per 2 ini plus 3 per 2 yang ini, diperoleh hasil 30 kurang 6, sehingga hasil akhirnya yaitu 24. Oke, kita lanjutkan untuk membahas soal nomor 4. Soalnya adalah hitunglah jika menjadi integral ini 6 dz dy dx. Integral yang pertama dengan batasnya 2, batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Integral yang kedua batas bawahnya 0, batas atasnya 3x. Integral yang ketiga batas bawahnya y plus x, batas atasnya 2x. Oke, langsung saja kita kerjakan ya. Kita mulai dari integral yang berada pada paling dalam, yaitu bagian dz. Kita operasikan yang z dulu, yaitu kita yang integral 2 ini tetap ditulis ya, langsung ditulis saja, tetap market. Kemudian yang kita operasikan kan ini menjadi 6z dengan batas bawahnya y plus 1, batas atasnya 2x dy dx, ini masih tetap. Kemudian langsung kita operasikan ini integral yang 2 di awal itu masih tetap ditulis biasa. Kemudian
batas ini langsung dimasukkan ke fungsi sehingga menjadi 6 dikali 2x dikurangi 6 kali y plus 1 dy dx, sehingga diperoleh hasil integral batas bawah 0 batas atas 2 batas bawah 0 batas atas 3x 2x min 6y min 6 dy dx. Kemudian kita operasikan integral yang berada pada posisi kedua sehingga diperoleh seperti ini. Ini integral yang pertama masih tetap dengan batas bawahnya 0 batas atasnya 2. Kemudian ini fungsi yang ini menjadi 12 x min 6 y kuadrat min 6y dengan batas bawahnya 0 batas atasnya 3x. Ini batasnya berasal dari integral yang ini. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi ini masih tetap sama, hanya saja yang 6 per 3y kuadrat ini diubah menjadi 3y kuadrat ya. Setelah itu kita masukkan atasnya ini ke fungsinya dengan integral yang pertama ini masih tetap batas bawahnya 0 batas atasnya 2. Kita masukkan atasnya ini ke fungsinya sehingga menjadi 12x dikali 3x min 3 kali 3x kuadrat min 6 kali 3x dx dikurangi 0, karena bilangan berapapun jika dikali 0 pasti hasilnya 0, sehingga diperoleh hasil integral dengan batas bawah 0 batas atas 2. Kalau fungsinya menjadi fungsi yang ini kita operasikan menjadi 3x kuadrat min 27x kuadrat min 18x dx. Ini kita sederhanakan menjadi, karena ada yang sama ya, ini kuadratnya sama sehingga kita bisa operasikan menjadi integral dengan batas bawah 0 batas atas 2 9x kuadrat min 18x dx. Kemudian yang integral yang terakhir ini yang belum kita operasikan, kita operasikan menjadi 9 per 3x pangkat 3 min 18 per 2x pangkat 2. Batasnya ini dari integral yang ini, batas bawahnya 0 batas atasnya 2 kan sama ya. Kemudian ini disederhanakan karena kita tidak menjadi 3x kuadrat 3x pangkat 3 maaf dikurangi 9x pangkat 2 sama batas bawahnya 0 batas atasnya 2. Kita masukkan batasnya ini ke fungsi ya, kita masukkan ke fungsi, ayo coba 3 dikali 2 pangkat 3 kan 8 dikurangi 9 kali 2 pangkat 3 kan 4. Ini langsung saja. Kemudian di sini seharusnya ada dikurangi 0 sehingga hasil akhirnya ini dioperasikan 3 kali 8 24, kemudian 9 kali 4 36, 24 dikurangi 36 hasilnya negatif 12. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan. Semoga apa yang telah aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk